Sahabat, mari dukung dengan menekan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Altaf Life, siang ini kita akan membahas tentang impian versus cita-cita besar. Dan setiap orang pasti memiliki impian atau cita-cita besar. Bahasan siang ini mencakup apakah ada perbedaan antara impian dan cita-cita. Kemudian, apakah kita harus memiliki cita-cita hanya satu macam saja? Dan apakah ada contoh cita-cita di kalangan para sahabat, para tabi'in, maupun di zaman Rasulullah? Jangan pindah dulu channelnya. Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Sahabat Altaf Life, orang-orang besar pasti memiliki cita-cita dan impian besar. Impian dan cita-cita besar mereka terkadang terlihat mustahil oleh orang lain. Tetapi dengan sikap optimisme, dengan sikap penuh perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, akhirnya cita-cita mereka dapat dilaksanakan. Contohnya, sejarah mencatat khalifah yang sangat fenomenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang berhasil mesejahterakan rakyatnya dengan waktu yang cukup singkat, dengan waktu hanya 2,5 tahun. Kemakmuran rakyatnya bisa tergambarkan dari perkataan bahwa di saat itu rakyatnya ketika diberikan zakat, rakyatnya tidak ada yang mau menerima karena masih merasa mampu. Begitulah sejarah orang-orang besar. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Jiwaku adalah jiwa yang memiliki banyak cita-cita." Ia pernah mengatakan bahwa cita-cita ia adalah menjadi amir, dan Umar bin Abdul Aziz mendapatkannya. Kemudian cita-citanya ingin menjadi khalifah, dan ia mendapatkannya pula. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, cita-citanya berubah, bahwa ia mengatakan, "Cita-citaku sekarang adalah surga." Sahabat Altaf Life, impian dan cita-cita besar terkadang tidak hanya ada di dunia, tetapi bisa menembus ruang dan waktu, bisa menembus akhirat, bisa menembus regional dan internasional. Sahabat Altaf Life, perbedaan impian dan cita-cita besar standarnya ada pada diri individu masing-masing. Bisa jadi impian dan cita-cita besar itu dianggap mustahil oleh orang, tetapi bagi pemilik impian dan cita-cita bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena kemampuan setiap individu yang berbeda dan daya juang masing-masing individu berbeda. Sahabat Altaf Life, impian adalah keinginan seseorang yang belum dikonsep secara mendalam. Progres pencapaiannya, tahapan-tahapannya, dan belum dilaksanakan atau belum diperjuangkan.
Dan impian ini ada jangka pendek dan jangka panjang. Impian ada yang sifatnya dapat dilaksanakan, dan ada juga impian yang terkadang terlihat mustahil. Contohnya, ketika seorang ingin menjadi dokter, tetapi ia sudah berkuliah di Fakultas Farmasi, tentunya impiannya tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah tentang cita-cita. Cita-cita adalah keinginan yang ingin dicapai dan cenderung realistis. Sudah dikonsep, progres pencapaiannya, tahapannya, sarana pencapaiannya sudah dibuat. Sahabat, impian dan cita-cita bisa banyak macamnya. Tidak hanya satu saja. Contohnya cerita atau sirah tentang Umar bin Abdul Aziz tadi. Sahabat Altaf Life, milikilah impian-impian besar. Kemudian tuliskan impian-impian kita tersebut. Selanjutnya, rumuskan secara mendetail tahapan-tahapannya. Jadikan ia cita-cita kita. Jika cita-cita kita ini baik, maka setidaknya Allah akan mencatat impian dan cita-cita besar kita sebagai suatu kebaikan. Kemudian setelah kita jadikan cita-cita, perlu diperjuangkan dengan tekad yang besar untuk mencapainya. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kita perlu tekad yang keras untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Mengenai hasil, kita serahkan hasilnya kepada Allah, seperti dikatakan di Al-Quran tersebut. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Hasilnya kita tawakal kepada Allah. Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.